Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di sini kami akan mempresentasikan materi mata kuliah Etika Profesi kelas A yang berjudul Dilema Etika Profesi. Yang dimana, perkenalkan, nama saya Wulan Sari Subagio dengan NIM 2023-11039. Kemudian ada teman-teman saya yang lain, yaitu ada Igusti Ayudinda Amriani dengan NIM 2023-11102. Kemudian ada Nikomang Trisna Sarasmita Dewi dengan NIM 2023-11116. Dan ada Anggi Berlian Hutasoid yang dimana NIM-nya 2023-11289. Nah, di sini yang pertama ada dilema etika profesi. Definisi dilema etika profesi itu terjadi ketika seorang profesional dihadapkan pada situasi yang memerlukan keputusan antara dua atau lebih prinsip etika yang saling bertentangan. Pentingnya etika profesi itu ada 3. Yang pertama, menjaga integritas, kemudian ada kepercayaan publik, dan kualitas layanan dalam profesi tertentu. Nah, ada juga ciri-ciri dilema etika profesi. Yang pertama, melibatkan keputusan sulit. Kemudian yang kedua, tidak ada solusi yang ideal. Kemudian yang ketiga, resiko kerugian reputasi atau hukum. Oke, selanjutnya ada faktor penyebab dilema etika. Yang pertama adalah tekanan pekerjaan, yaitu tuntunan untuk mencapai target tertentu yang mungkin mendorong perilaku tidak etis. Yang kedua ada konflik kepentingan yang dimana situasi di mana kepentingan pribadi bertentangan dengan kewajiban profesional. Dan yang terakhir ada kurangnya pedoman jelas yang dimana ketidakjelasan dalam kode etik profesi yang dapat menyebabkan interpretasi berbeda. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang studi kasus, yang dimana kelompok kami akan membahas tentang kasus PT Garuda Indonesia pada tahun 2018. Nah, latar belakangnya itu adalah PT Garuda Indonesia melaporkan laba bersih sebesar USD 809,84 juta pada tahun 2018, berbanding terbalik dengan kerugian USD dolar 216,4 juta pada tahun sebelumnya. Nah, permasalahannya itu adalah laporan keuangan tersebut diduga dimanipulasi dengan mencatat pendapatan dari kerja sama yang belum terrealisasi, melanggar prinsip akuntansi yang berlaku. Nah, dampak dari kasusnya itu menurunnya kepercayaan publik dan investor, serta sanksi dari otoritas terkait. Selanjutnya, materinya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adapun analisis kasus PT Garuda Indonesia tersebut, yaitu pelanggaran etika. 1. Integritas. Manipulasi laporan keuangan menunjukkan kurangnya kejujuran. 2. Objektivitas. Keputusan yang diambil lebih mengutamakan kepentingan tertentu daripada kebenaran informasi. Dan yang ketiga, profesionalisme. Tindakan tersebut mencederai standar profesional akuntansi. Selanjutnya, data tambahan. Data tambahan yaitu ada 2. 1. Nilai kontrak. Perjanjian kerjasama dengan PT Mahata senilai USD 239,94 juta yang belum direalisasikan sepenuhnya. Yang kedua, durasi perjanjian. Perjanjian berlaku selama 15 tahun dengan evaluasi setiap 2 bulan. Selanjutnya, adapun dampak pelanggaran etika profesi, yaitu 1. Terhadap perusahaan. Reputasi, menurunnya citra perusahaan di mata publik. 2. Finansial. Potensi sanksi finansial dan penurunan nilai saham. Dan yang kedua, terhadap individu. Karir, risiko pemecatan dan sulitnya mendapatkan pekerjaan di masa depan, dan hukum, kemungkinan menghadapi tuntutan hukum. Selanjutnya, adapun pencegahan dilema etika profesi. Yang pertama ada pendidikan etika, yakni meningkatkan pemahaman profesional terhadap kode etik tersebut. Lalu yang kedua ada transparansi, yakni mendorong keterbukaan dalam pelaporan dan pengambilan keputusan. Lalu yang ketiga ada sistem pengawasan, yang dimana memperkuat mekanisme audit dan kontrol internal. Adapun kesimpulan yang kami dapat dalam membuat PowerPoint ini yakni pentingnya etika profesi,
untuk menjaga kepercayaan dan integritas dalam dunia profesional. Lalu belajar dari kasus PT Garuda Indonesia menjadi pembelajaran akan dampak negatif bagi pelanggaran etika tersebut. Tindakan preventif yang kami dapat yakni perlunya upaya bersama dalam mencegah terjadinya dilema etika di masa depan. Dengan memahami dan menerapkan etika profesi secara konsisten, diharapkan profesional dapat menghindari dilema etika dan menjadi integritas profesinya. Nah, selanjutnya di slide terakhir ini, jika ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya. Kemudian di sini ada referensi juga yang kami gunakan, yaitu dari jurnal yang sudah kami cantumkan linknya pada PPT. Selanjutnya, kurang lebihnya kami mengucapkan mohon maaf apabila ada salah pengucapan maupun kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.